Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, di dalam tata bahasa Arab itu ada yang disebut sebagai adatu hasrin, melokalisasi persoalan. Itu ditandai dengan satu kalimat, innama. Salah satu contoh dicantumkan di dalam surat At-Taubah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir, dan seterusnya. Artinya ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid itu innama hanya bisa dilakukan oleh man amana billah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi landasan pokok untuk bisa memakmurkan masjid adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada landasan iman, itu bukan memakmurkan. Mungkin lebih tepat disebut sebagai meramaikan. Bedanya hanya sedikit. Kalau memakmurkan, melakukan berbagai aktivitas ibadah, baik ibadah mahdhah ataupun ghair mahdhah, itu tanpa ada batasan waktu penyelenggaraan. Tapi kalau yang namanya meramaikan, bisa saja orang melakukan aktivitas seremonial di masjid itu pada waktu-waktu tertentu, seperti dalam rangka memperingati salah satu hari besar keagamaan. Itu bisa dilihat bahwa yang demikian itu belum tentu disebut sebagai memakmurkan, tapi meramaikan. Nah, jadi kalau dikatakan sebagai memakmurkan, itu yang pasti akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa yaqamas shalah wa ita'az zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Asa bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala yang konotasinya adalah litahqiq. Meskipun mudah-mudahan, tetapi pasti bakal dikabulkan. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi mudah-mudahan tapi pasti akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya sederhana ternyata memang. Satu di antara sekian banyak persyaratan adalah memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid dalam artian apapun fungsi kita, kapasitas kita, baik sebagai pengurus masjid, sebagai jamaah biasa, itu mempunyai kepentingan bersama, mempunyai kepentingan yang sama. Bagaimana caranya aktivitas ibadah di dalam masjid itu sendiri itu bisa terselenggara dengan baik. Apabila itu yang dapat kita wujudkan, ini merupakan satu wasilah, satu jembatan bagaimana caranya kita itu bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.